hospital itu memang muatan berada di Kota Bandung. Saya Faisal Tusan Yusuf, ber-NPM 22.293. Saya Muhammad Faisal dengan NPM 22.297. Mohon maaf kami mengerjakannya hanya berdua dikarenakan kelompok yang lain sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, karena sehingga kami mengerjakannya berdua. Kami akan mengerjakan memang di daerah dekat Asia Afrika, yaitu pos besar Indonesia, yaitu pos Indonesia yang berada di Asia Afrika. Kami berdua akan mengambil video-video dan video foto-foto sebelumnya pos Indonesia yang ada di Kota Bandung ini. Oke guys, kembali lagi bersama saya Faisal Tusan Yusuf. Saya Muhammad Faisal. Di sini kami berdua akan menjelaskan sejarah berdirinya kantor pos Bandung dengan menyertakan foto-foto proses pembangunan Dari tahun ke tahun. Nah, gitu. Baik, pindahnya Kabupaten Bandung dari Kerapiak, dari Kolot sekarang, ke alun-alun Kota Bandung sekarang tahun 1810 atas pemerintah Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Dendels 1808 sampai dengan 1811 sebagai salah satu langkah dalam modernisasi Jawa, terutama dalam bidang pertanahan dan pemerintahan. Dan salah satu upaya pemerintah Belanda adalah dibangunnya kantor pos Bandung saat ini. Kantor pos besar Bandung didirikan tahun 1863-an oleh pemerintah Belanda. Pada mulanya dibangun ukuran yang sangat kecil, Berdampingan dengan sebuah rumah sakit di sebelah barat Jalan Bancai Oude Kerkhoffsweg sebelah timur. Kantor pos besar Bandung sejak awal didirikan berfungsi sebagai pos dan telegraf kantor pos dan telegraf untuk mempercepat komunikasi pemerintahan Hindia Belanda dengan para pejabatnya. Letaknya juga berada di jalan utama The Groot Voorsing atau The Groot Voorsing yang disebut dengan Jalan Dendels, adalah sebuah jalan pos sepanjang 1000 km 620 mil di Jawa, membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Lokasi ini berdekatan dengan alun-alun Kota Bandung yang menjadikan kantor pemerintahan pada saat itu. Sejak awal dibangun pada tahun 1863, bangunan kantor pos terus mengalami renovasi hingga mengalami perombakan besar-besaran pada tahun 1928 sampai 1931. Bangunan kantor pos yang sekarang merupakan hasil rancangan arsitek berkebangsaan Belanda J. van Gent dengan gaya desain Art Deco geometrik modern fungsional yang dipadu atap bangunan tropis. Kantor seluas 4.846 meter persegi. Ini berdiri atas lahan seluas 6.006 meter persegi. Dan dibangunnya dibutuhkan waktu pembangunan selama 3 tahun hingga terbentuknya kantor pos tersebut. Pada tahun 1910 sampai dengan 1915 di depan kantor pos Bandung ada sumur bor arteis, tempat masyarakat membeli air bersih dan keperluan. Saat Bandung dilanda wabah, juga kalau dihubungkan dengan tempat stel kuda bahasa Sunda Bancai, di mana kuda-kuda haus minum air air di arteri sumur bor led. Layanan pos masuk ke wilayah Priangan mulai awal 1809. Tahun 1864 Perangko Hindia Belanda pertama Jawatan. Tahun 1875 Jawatan Pos disatukan dengan Jawatan Telegraf. Pada tahun 1906 menjadi PTT Pot Telegraph of Telefondiera. Pada tahun 1920 PTT Pusat di Bandung PN 1 Januari 1922.
Kantor pos pertama di Bandung merupakan kantor pos pembantu kantor pos Cianjur. Pada tahun 1946 saat peristiwa belah bagian belakang bangunan kantor pos di sisi Jalan Banjai sempat diledakkan. Bagian bangunan habis terbakar api, tetapi tidak hancur. Saat ini, kantor pos besar Bandung bukan hanya merupakan sebuah perkantoran yang dapat dijadikan sebagai tempat pengiriman menyurat, bahkan untuk mengirim barang. Namun lokasi ini bisa menjadi sebagai tempat wisata sejarah yang menarik bagi kita yang ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan sejarah hingga seni desain arsiteknya yang dapat menjadi sebuah destinasi wisata edukasi. Dan selanjutnya kantor pos Bandung yang dibangun sejak sejarah pada tahun lalu yang sampai saat ini berdiri bisa dilihat dengan video selanjutnya. Baik guys, ini kondisi dari kantor pos besar Indonesia yang sedang direnovasi ulang. Dan kembali lagi kepada Faisal. Kondisi saat ini di kantor pos Kota Bandung ini cukup ramai, banyak yang ingin mengirim surat. Tapi untuk di daerah ini cukup sepi karena keadaan cuacanya sedang hujan. Dan di sebelah kanan saya ini ada pos kantor pos juga yang sedang direnovasi. Mungkin akan dibuat lebih bagus lagi, tapi tetap mempertahankan bangunan sejarahnya. Terima kasih. Kita lanjut sekarang bersama Keisal Trishan Yusuf. Baik, kita sudah berada di Jalan Asia Afrika yang bertepatan dengan kantor pos Indonesia. Mari kita lanjutkan melihat sekitar di kantor pos besar Indonesia. Di sebelah sini ada bangunan ini, dan di sebelah kanannya ada Masjid Agung besar. Kondisi saat ini sangat kosong dikarenakan cuacanya hujan. Mari kita telusuri lagi selanjutnya.